I finally finished my video. Perkenalkan, nama saya Fitra Aditya Pratama. Keterampilan pembuka dan penutup pembelajaran adalah pentingnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Beberapa keterangan yang perlu diperhatikan dalam pembukaan pembelajaran antara lain: 1. Memperkenalkan diri dan mengajak siswa untuk berkenalan. 2. Memberikan gambaran umum tentang materi yang akan dipelajari. 3. Membangkitkan minat siswa dengan mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. 4. Mendorong siswa untuk bertanya dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dan sedangkan untuk menutup pembelajaran, beberapa keterampilan yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Memberikan ringkasan tentang materi yang telah dipelajari. 2. Menjelaskan pentingnya materi yang telah dipelajari. 3. Menanyakan apakah ada pertanyaan atau kesulitan yang dirasakan oleh siswanya. 4. Memberikan umpan balik dan menghargai atas partisipasi siswa dalam pembelajaran. Berikut contoh keterampilan pembuka dan penutup pembelajaran. 1. Pembukaan pembelajaran dengan memperkenalkan diri dan memberikan gambaran umum tentang materi yang akan dipelajari. 2. Memperkaitkan minat siswa dengan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, menjelaskan tujuan pembelajaran dan apa yang diharapkan dari siswa setelah pembelajaran selesai. 4. Penutup pembelajaran dengan memberikan ringkasan tentang materi yang telah dipelajari dan memberikan penghargaan atas partisipasi siswa dalam mempelajari. Kedua, keterampilan bertanya dapat memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan ada dalam mengajukan pertanyaan yang baik dan efektif. Silakan beri satu saja jika ada memerlukan bantuan apapun. Contoh keterampilan bertanya antara lain: 1. Bertanya terbuka seperti bagaimana kamu melihat situasi ini, atau apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini. 2. Bertanya tertutup seperti apa kamu setuju dengan bertanya ini, atau apakah kamu bertanya mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Bertanya reflektif seperti jadi kamu merasa bahwa, atau saya mendengar bahwa kamu mengatakan. 4. Bertanya mendalam seperti mengapa kamu merasa seperti itu, atau apa yang menjadi alasan kamu berpikir seperti itu. 3. Keterampilan memberikan penguatan. Memberikan pujian secara spesifik dan jelaskan tentang prestasi atau perlakuan yang diinginkan. Selanjutnya, memberikan hadiah atau penghargaan yang sesuai dengan prestasi atau perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, memberikan umpan balik positif dan konstruktif terhadap prestasi atau perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, memberikan dukungan moral dan emosional yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan atau kesulitan. Contohnya keterampilan memberikan penguatan: 1. Kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam proyek ini. Saya sangat menghargai kerja kerasmu dan dedikasimu. 2. Karena kamu telah menyampaikan target penjualan, kamu akan mendapatkan bonus yang fantastis untuk dirimu sendiri. Selanjutnya, saya sangat senang melihat bahwa kamu telah mengatasi tantangan ini dengan baik dan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Keterampilan menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Berikan contoh yang relevan dan mudah dipahami. Menggunakan gambar dan
dan diagram jika diperlukan. Memastikan bahwa pesan yang contoh keterampilan menjelaskan. 1. Untuk memulai mesin, tekan tombol merah dan tahan selama 3 detik hingga mesin menyala. 2. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produk dan menggunakan biaya produk. 3. Ketika kamu mengalami kesulitan dalam mengajar tugas ini, coba cari referensinya. Tambahan atau tanyakan kepada teman yang lebih ahli. 4. Menggunakan teknologi baru ini akan membantu meningkatkan kinerja berusaha dan mempercepatkan proses produk. Keterampilan menghadap variasi. Menggunakan teknologi atau media yang berbeda seperti video atau presentasi, mengubah cara penyampaian materi seperti menggunakan permainan atau diskusi kelompok, menggabungkan aktivisi atau karakteristik dalam pembelajaran, menyesuaikan konten dan minat atau contohnya. Keterampilan mengadakan variasi. 1. Menggunakan permainan interaktif untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran. 2. Menggunakan video atau gambaran untuk memperjelas materi yang sedang dipelajari. 3. Menggunakan diskusi kelompok untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam mempelajari. 4. Mengadakan kegiatan lapangan atau kunjungan ke tempat yang relevan dengan keterampilan pemimpin diskusi kelompok kecil. Ada kemampuan untuk memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok agar efektif dan produktif. Beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan bimbingan diskusi kelompok kecil antara lain: 1. Menunjukkan tujuan dan aturan diskusi kelompok seperti sebelum dimulai. Menggunakan pertanyaan terbuka untuk memotivasi siswa dan berpartisipasi. Aktivitas dalam diskusi. 3. Menggunakan teknik mendengar aktif untuk memastikan bahwa siswa merasa didengar dan dipahami. 4. Memberikan umpan balik positif dan konstruktif untuk mendorong siswa dalam berpartisipasi aktif dalam diskusi. Contoh keterampilan pembimbing diskusi kelompok. 1. Bagaimana pendapat kalian tentang topik ini? Bisa kalian memberikan contoh konkret terkait topik ini? Apakah Anda yang memiliki pandangan yang berbeda atau ingin menambahkan sesuatu? 4. Bagaimana kita dapat menyampaikan kesempatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak? 7. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ada kemampuan untuk memfasilitasi dalam memberikan pengajaran dan efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari setiap individu atau kelompok. Beberapa cara meningkatkan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan antara lain: 1. Mengenalkan kebutuhan dan gaya belajar dari setiap individu atau kelompok. 2. Menyesuaikan metode pengajaran dengan materi yang diajarkan dan kebutuhan siswa. 3. Menggunakan teknologi atau media relevan dan pengajaran. 4. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif untuk membantu siswa dengan meningkatkan prestasi pembelajaran. Contoh keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. 1. Menyesuaikan waktu dan tempat yang nyaman untuk belajar. 2. Menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 3. Memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif untuk membantu siswa meningkatkan prestasi pembelajaran. 4. Menjalani hubungan yang baik dengan siswa dan membangun kepercayaan.
Keterampilan pengelolaan kelas. Ada kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan kelas agar dapat pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Beberapa cara meningkatkan keterampilan pengelolaan kelas. 1. Menetapkan aturan dan ekspektasi yang jelas sejak awal. 2. Menggunakan teknik pengaturan kelas seperti memberikan sinyal atau menggunakan bahasa tubuh. 3. Memperhatikan kebutuhan individu dan kelompok dalam kelas. 4. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif untuk membantu siswa meningkatkan prestasi pembelajaran. Contoh keterampilan pengelolaan kelas. 1. Menjaga disiplin kelas dengan memberikan aturan yang jelas dan tegas. 2. Memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif untuk memotivasi siswa. 3. Memperhatikan kebutuhan individu dan kelompok dalam kelas. 4. Menggunakan teknik pengaturan kelas seperti memberikan sinyal atau menggunakan bahasa tubuh.